Performa Como 1907 semakin tak terhentikan di bawah komando Cesc Fabregas. Pasukan Lariani dibawa terbang tinggi hingga menembus papan atas Serie A. Terbaru, klub berjuluk Biancoblu ini berhasil membantai Torino dengan skor 1-5. Para pemain muda yang diinvestasikan grup Jarum mulai merekah dan ikut berkontribusi. Kini Como menjelma jadi tim yang paling sulit dikalahkan di kasta tertinggi Italia berkat taktik agresif Fabregas. Bagaimanakah faktor kunci Como 1907 bisa finish di papan atas Serie A? Keputusan berani ternak wonderkid Spanyol. Como 1907 terus mengalami kemajuan besar semenjak kehadiran Cesc Fabregas. Pelatih asal Spanyol ini terus memperlihatkan kepintarannya sebagai juru taktik muda. Hal ini terlihat dari gelagat Como dalam bursa transfer di 2 musim ini. Pasukan Lariani lebih suka membeli para pemain berdarah Spanyol dibandingkan Italia. Sebut saja seperti Jesus Rodriguez, Alex Valle, hingga Jacobo Ramon. Fabregas sendiri mengaku punya alasan khusus mengapa tidak mempertimbangkan talenta Italia. Saya lebih mengenal pasar Spanyol dan saya yakin dengan pemain yang kami rekrut. Mereka kuat dan sejujurnya kami kesulitan menemukan bakat Italia, ujar Fabregas. Akan tetapi siasat transfer yang diperlihatkan Fabregas ini tetap mendapatkan dukungan dari presiden klub yakni Mirwan Suarso. Kita selalu bicara soal eksekusi, bukan hanya untuk Cesc, tapi juga untuk saya dan semua orang yang bekerja untuk kami. Cesc berperan penting dalam semua keputusan. Di lain sisi, Fabregas juga berhasil mempertahankan sejumlah pemain penting di musim lalu. Sebut saja Nico Paz yang jadi idaman klub-klub besar Eropa. Inter Milan sebelumnya sempat jadi tim paling ngebet untuk mendatangkan Paz. Bahkan Real Madrid juga dirumorkan siap memulangkannya, namun semua usaha tersebut berhasil ditahan Fabregas. Selain Paz, Asandiao juga berhasil dipertahankan oleh Fabregas untuk berseragam Lariani. Winger muda ini sebelumnya jadi incaran dari Everton FC. Klub Premier League ini kabarnya siap membayar puluhan juta euro melihat bakat yang dimiliki winger 20 tahun tersebut. Akan tetapi, cakap manis Fabregas lagi dan lagi berhasil mempertahankannya. Kesuksesan besar investasi grup Jarum. Keputusan grup Jarum untuk berinvestasi pada Cesc Fabregas akhirnya mulai membuahkan hasil. Como 1907 berhasil tampil mengerikan musim ini bersama wonderkid. Buktinya terlihat saat Como mampu menahan Atalanta dengan skor 1-1. Selain itu, pasukan Lariani juga tampil mengesankan dengan meraih 1 poin kontra pemuncak klasemen yakni Napoli. Peningkatan performa di bawah Fabregas bahkan semakin terlihat di laga kontra Torino. Pasukan biru muda buktinya berhasil mempecundangi Il Toro dengan skor 1-5. Hebatnya, gol yang diciptakan Como seluruhnya datang dari para pemain muda. Sebut saja seperti Jayden Adai yang mencetak brace bagi pasukan Lariani. Selain itu, Jacobo Ramon, Nico Paz, dan Matrin Baturina juga masing-masing saling berbagi 1 gol. Di lain sisi, Torino hanya mampu membalas 1 gol dari penalti Nikola Vlasic. Meningkatnya performa para pemain muda menjadi bukti dari gemblengan keras Fabregas di latihan. Salah satu buktinya terlihat dari gemilangnya Nico Paz musim ini. Gelandang Argentina buktinya menyumbangkan 5 gol dan 4 assist di musim ini. Angka ini membuktikan kalau Paz semakin berkembang dari musim lalu. Selain itu, Jacobo Ramon juga berhasil memperlihatkan kemampuannya dalam bertahan. Sebelumnya, bek asal Spanyol ini didatangkan setelah gagal menembus skuad utama Real Madrid. Meski banyaknya pemain muda yang meningkat, Fabregas merasa ogah untuk memberikan tekanan berat pada para pemain muda. Saya ingin melihat keberanian, tegakkan kepala dan pikiran jernih, nikmati pengalamannya. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi dengan bermain dengan cara kami sendiri, kami membutuhkan tekad dan keyakinan. Kegilaan Fabregas melampaui ekspektasi. Performa mengagumkan Como 1907 tak bisa dipisahkan dari peran besar Cesc Fabregas. Pelatih asal Spanyol ini membawa klub milik grup Jarum terbang tinggi jauh melebihi ekspektasi. Jika biasanya tim-tim kecil bakal bermain pragmatis, hal itu sama sekali tak berlaku untuk Como-nya Fabregas. Sang entrenador bahkan berani mendobrak stigma tersebut dengan memainkan skema penguasaan bola.
Terbukti, skuad Biancoblu menjadi tim dengan penguasaan bola terbaik di Serie A. Mereka mencatat rata-rata 60,9% yang mengungguli Inter Milan, Juventus, dan AS Roma. Fabregas sendiri memiliki satu senjata maut yang kerap digunakan untuk memenangkan duel. Dirinya cuma memasang 1 atau 2 pemain bertahan untuk melakukan build-up bersama kiper. Sementara sisanya bakal langsung diinstruksikan maju menekan di garis depan. Taktik ini terbukti mampu merusak struktur permainan tim-tim lawan hingga memaksa terjadinya kesalahan di area sendiri. Hal ini dibuktikan dengan Como yang mampu merebut bola sebanyak 86 kali di area lawan. Tak cuma fase menyerang, Fabregas juga punya senjata mematikan saat harus bertahan. Dirinya kerap memasang garis pertahanan tinggi demi memancing lawan masuk ke jebakan offside. Taktik tersebut membuat pertahanan Lariani makin kokoh dan cuma kebobolan 7 gol sejauh ini. Berkat taktik super agresif Fabregas, Como juga menjelma jadi tim yang paling sulit ditaklukkan di Serie A. Dilansir dari Media Goal, Como hanya menelan 2 kekalahan dari 20 pertandingan Serie A sejak bulan Maret 2025. Catatan ini sungguh luar biasa untuk tim sekelas Como yang baru 2 musim di Serie A. Namun prestasi tersebut sejatinya nggak mengejutkan bagi sosok Andrea Stramaccioni. Ex-pelatih Inter Milan ini sudah memprediksi kesuksesan Fabregas yang dinilai mewarisi kemampuan 4 pelatih top Eropa, yakni Arsene Wenger, Pep Guardiola, Maurizio Sarri, dan Jose Mourinho. Fabregas masih sangat muda tetapi memiliki ide-ide yang jelas. Terlepas dari semua pengaruh yang ia serap sepanjang karirnya, Ces tetap menjadi pencipta visi yang unik dan khas miliknya sendiri, ungkap Stramaccioni. Dapatkan bundling 3 pieces celana pendek yang nyaman banget dipakai olahraga cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Semakin dekat dengan mimpi berlaga di Eropa. Kejeniusan Cesc Fabregas akhirnya membuahkan hasil nyata untuk Como 1907. Klub milik grup Jarum ini semakin dekat dengan mimpinya untuk meraih tiket ke kompetisi Eropa. Saat ini pasukan biru berhasil menembus papan atas dengan menduduki peringkat ke-6. Jika terus konsisten hingga akhir musim, Como setidaknya bisa menyegel tiket ke UEFA Conference League. Bahkan jika cukup beruntung, klub yang terletak di Italia Utara ini bisa melaju ke Liga Champions. Sebab saat ini Como cuma berjarak 3 poin saja dari Inter Milan di posisi keempat. Namun Como masih butuh waktu dan konsistensi ekstra jika ingin menggeser skuad Christian Cifu. Terlebih mereka juga terus diintai Juventus yang cuma terpaut 1 angka di peringkat ke-7. Oleh sebab itu target paling realistis bagi Como saat ini adalah menggeser Bologna di posisi kelima. Jika rencana ini bisa dijalankan hingga akhir musim, maka skuad Lariani bisa bermain di Europa League. Bahkan ambisi tersebut didukung oleh pelatih asal Italia yakni Marco Rossi. Juru taktik timnas Hongaria ini menjagokan Como untuk menembus kasta kedua kompetisi benua biru. Como adalah tim yang sulit dihadapi untuk siapapun. Sejauh ini mereka tampil sesuai ekspektasi. Dan mereka tentu saja bukan Cinderella di Serie A. Bersama Bologna, menurut saya mereka dapat bersaing untuk merebut 1 tempat di kompetisi Eropa. Meski begitu, Mirwan Suarso selaku Presiden Como justru menolak bersikap jumawa. Apakah kami yakin dengan peluang lolos kompetisi Eropa? Masih terlalu dini. Mari jalani pertandingan 1 demi 1. Sepatu Hoka Rincon 4 yang culture banget buat running ini lagi diskon 40%. Cek link di bawah ini. Dengan berbagai keunggulan yang diberikan grup Jarum, akankah Cesc Fabregas mampu membawa Como lolos ke kompetisi Eropa musim depan?